Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 6755. Mbah Wira ulangi, klien nomor 6755 ada bapak-bapak ya, yang melakukan terawangan badan. Untuk terawangan badan sebagaimana biasa akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 ya Pak ya. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Nah, ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena 2022 ini banyak orang sering merasa ya Pak ya, merasa kena guna-guna, merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa kena kiriman, merasa ketempelan jin, merasa ketempelan energi negatif, merasa ketempelan pedanyangan penunggu tempat angker, tanah angker, dan seterusnya. Nah, kemudian keyakinan-keyakinan yang merasa itu tadi kemudian mempengaruhi fisiknya. Sehingga dari yang semula sebenarnya dia tidak sakit apa-apa, karena dia meyakini dirinya kena guna-guna, meyakini kena kiriman, akhirnya jadi sakit. Sakitnya ini bukanlah sakit medis. Kenapa? Karena berangkat dari keyakinan dia. Ini kalau diperiksakan ke dokter nggak ditemukan penyakitnya. Diperiksakan ke praktisi supranatural juga nggak diketahui penyakitnya. Kenapa? Karena para psikologi. Ya, karena penyakit anggapan penyakit yang muncul karena mental yang kena serangan. Jadi mentalnya dulu yang merasa kena serangan, mentalnya merasa bermasalah, mentalnya merasa sakit. Ya, keyakinannya dia merasa sakit sehingga akhirnya fisik merespon keyakinan-keyakinan dia itu berupa sakit fisik beneran. Nah, ini bahaya. Nah, untuk klien nomor 6755 ya, di sini kalau Mbak Wira cek secara energi memang tidak tinggi ya, tapi stabil. Kalau energinya stabil ini berarti menjadi tanda bahwa Anda sedang dalam kondisi yang baik, tidak kena masalah magic. Kalaupun Anda merasa badan Anda nyeri, pegel-pegel ya, sakit ataupun itu, coba ke medis dulu. Ya, kenapa? Karena secara magic bersih, secara magic tidak ada masalah. Ya, jadi jangan buru-buru merasa kena santet. Wah, saya ini disantet tetangga depan rumah karena iri, saya habis beli mobil baru. Jangan buru-buru seperti itu. Ya, bisa jadi sakitnya Anda asam uratnya naik, kok leher kerasa berat, bisa juga asam urat naik atau kolesterolnya naik. Nah, gitu. Jadi cek dulu secara medis, jangan buru-buru merasa. Kenapa? Karena di sini dalam penglihatan Mbak Wira, dalam hasil pengecekan Mbak Wira, menurut Mbak Wira tidak ditemukan adanya sakit magic apapun. Itu ya. Yang kedua yaitu orang yang energinya tinggi. Ini juga penting ya, 2022 ini banyak orang merasa Pak ya, merasa punya kodam macan putih, merasa punya kodam dewa-dewa, merasa punya kodam raja-raja, merasa darah biru keturunan Raja Siliwangi, merasa keturunan Raja Majapahit, sehingga dia merasa punya kodam leluhur yang hebat, yang kuat, dan seterusnya. Padahal kalau memang orang itu memiliki kelebihan ya, baik dari keturunan ataupun baik secara tubuhnya memang ada kodam yang tinggi, yang kuat, ataupun dia gemar ya, gemar menempa diri, gemar olah rasa, baik itu berupa tirakat ya, entah itu meditasi, wirid, puasa, bertapa, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya, itu pasti ketika dirasakan energi tubuhnya akan tinggi Pak. Kalau energi tubuhnya tidak tinggi, maka berarti dia ya tidak memiliki itu tadi. Nah, itu loh, prasangka, kembali lagi ke prasangka. Yang berprasangka negatif ada, yang berprasangka terlalu menghebatkan dirinya juga ada. Nah, di sini untuk Bapak nomor 6755 ya, saya memang menemukan ada kodam hasil pengisian Pak ke dalam badan Anda, tapi ya ini tidaklah membooster atau meningkatkan atau melipat gandakan energi diri Anda menjadi lebih tinggi. Jadi biasa saja. Jadi kalau ditanya apakah energi tubuh Anda tinggi, jawabannya tidak Pak. Energi Anda masuk dalam kategori biasa. Ya, sebagaimana manusia normal pada umumnya. Mbak Wira punya range, ya punya kisaran angka. Ya, level ini adalah perkiraan saja. Level ini adalah kira-kira. Karena tidak ada alat ukur level ya secara pasti, sehingga Mbak Wira mengira-ngira. Kalau Mbak Wira angkakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang sedang ini antara 60 sampai 80. Kalau Bapak nomor 6755 kira-kira ada di level 65. Jadi tidak tinggi Pak ya, tapi juga tidak rendah, biasa.
seperti orang normal pada umumnya. Orang normal pun Mbak Wira memberi range ada 20 poin dari 60 sampai 80. Kalau Anda ada di 65. Jelas ya? Yang kedua yaitu aura. Aura adalah manifestasi dari energi, Pak ya. Jadi saat energi itu bervibrasi, bermanifestasi, membentuk warna, warna itulah yang kemudian orang menyebutnya dengan aura. Aura seseorang itu Pak berubah-ubah tergantung dengan kondisi dia seperti apa. Kalau anak-anak muda yang masih remaja, belum punya pasangan, rata-rata auranya biru. Kenapa? Karena dia masih sering mencari pasangan, dia butuh untuk mencari pasangan. Tapi kalau usianya orang-orang yang sudah bekerja, punya pasangan, rata-rata auranya merah. Dia butuh karir, butuh jabatan, dia butuh disegani orang, dia butuh kewibawaan sehingga pimpinan itu nggak semena-mena, sehingga bawahan itu nurut. Ya, sehingga auranya seringkali merah. Kalau orang itu udah punya anak-anak gitu kan, anak-anak kecil, auranya jadi biru-biru kemerahan. Disenangi dan disegani. Ya disenangi anak-anaknya juga disegani gitu Pak. Jadi memang aura itu berubah-ubah tergantung kebutuhan dari orang itu apa. Ada nggak orang yang sampai tua punya anak punya cucu auranya tetap merah? Ada banyak Pak. Gitu lah ya. Ada nggak orang yang sudah punya anak punya cucu auranya tetap biru? Ada juga Pak. Jadi memang kondisi setiap orang tidaklah sama. Nah kalau untuk Bapak nomor 6755 ini kalau saya lihat dominan adalah biru. Ya aura pengasihan. Ya Bapak bukanlah orang yang galak. Bapak bukanlah orang yang tegas. Bapak bukanlah orang yang keras. Bapak bukanlah orang yang semena-mena maunya dituruti terus. Bapak tidak seperti itu. Kalau dari aura ini Mbak Wira bisa merasakan Anda adalah orang yang cukup demokratis, mau mendengarkan pendapat orang lain asalkan itu untuk kebaikan. Kemudian Bapak juga tidak punya karakter yang aneh-aneh. Mungkin sudah Pak ya. Jadi sifat-sifat atau sikap-sikap nakal itu nampaknya sudah kelewat. Tidak ada yang istimewa dari aura Anda, biasa saja sebagaimana manusia normal pada umumnya, tidak kuat banget juga tidak tipis banget, biasa Pak ya. Itu untuk aura. Nah aura biru, aura pengasihan yang ada pada diri Anda ini nampaknya didukung oleh keberadaan khodam. Jadi khodam inilah yang turut membuat, turut mempengaruhi gitu ya aura Bapak menjadi dominan biru. Nanti akan kita bahas di bab terakhir. Yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Di sini saya tidak ingin mengkoreksi Bapak karena Bapak secara usia lebih dulu lahirnya daripada saya. Ya, saya takut kualat juga ya mengkoreksi jenengan, mengoreksi Anda. Saya rasa Anda cukup bijaksana, cukup bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau saya melihat di sini, ada nggak yang negatif di badan Anda? Tidak ada. Ada nggak energi-energi negatif di badan Anda? Tidak ada. Ada nggak jin-jin negatif di badan Anda? Tidak ada. Ya, kalau untuk karakter masukan seperti itu saya tidak berani ngasih masukan karena kalah umur Pak ya, kalah usia. Yang terakhir ini adalah tema yang Bapak khusus tanyakan ya, yaitu tentang khodam. Khodam itu ada 4 macam Pak. Nah 4 macam khodam ini sebelum Mbak Wira bahas, Mbak Wira punya aturan. Yang pertama yang dibahas Mbak Wira hanyalah khodam badan Pak ya. Jadi khodam yang di mustika, di pusaka, di azimat tidak ikut dibahas. Ya, terus kemudian ada jin-jin liar di rumah itu tidak ikut dibahas. Anda tinggal di tempat angker itu juga tidak ikut dibahas. Ya, jadi hanya yang ada di badan saja. Yang kedua, kalau ada orang yang bilang Mbah katanya praktisi asa itu punya khodam macan putih, kok kata Mbak Wira nggak ada, itu tolong tanyakan ke praktisi yang ngomong Pak ya. Karena Mbak Wira di sini punya standar sendiri. Ketika Mbak Wira ngomong tidak ada berarti tidak ada. Ketika Mbak Wira ngomong ada ya ada. Dan keakuratan dari terangkan Mbak Wira bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa dicek dari konten yang ada. Konten jejak mistis itu ada 1.200 video Pak. Memang sekarang kontennya sudah dihapus ya karena kena blokir. Sekarang ada konten Mbah Wira itu sekitar 100-an video, itu bisa dilihat Pak di situ. Dalam setiap terawangan ada testimoninya Pak. Ya, dan itu membuktikan bahwa Mbah Wira ngomong itu ada dasarnya. Mbah Wira ngomong itu ada testimoni dari orang yang diajak ngomong, ada testimoni dari klien yang diterawang bahwa ngomongnya itu nggak asal. Kalau ada khodam berarti beneran ada, kalau enggak ya berarti nggak ada. Dan itu terbukti pada azimat Pak. Azimatnya kosong ya beneran kosong. Azimat ada khodam ya beneran khodamnya. Tuahnya ya sesuai dengan apa yang dia rasakan, si klien rasakan gitu Pak ya. Jadi
Memang Mbak Wira agak otoriter ya kalau masalah kodam badan. Kenapa? Karena ya itu tadi 2022 banyak orang mengaku punya kodam macan putih, mengaku punya kodam raja-raja, mengaku punya kodam dewa-dewa. Ketika dicek nggak ada, ketika dibilang nggak ada, ngeyel ya. Makanya selalu Mbak Wira katakan bahwa siap tidaknya klien menerima hasil terawan Mbak Wira itu kembali ke diri Anda masing-masing. Mbak Wira tidak kuasa untuk mempengaruhi itu, Mbak Wira tidak kuasa untuk mengatur itu. Mau percaya silakan, tidak juga tidak masalah. Oke ya, kita kembali ke terawangan badan. Untuk kodam badan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu kodam leluhur, yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang kalau orang-orang seusia Anda ini biasanya sudah semeleh Pak, udah lepas. Ya ibarat tokoh pewayangan itu udah semar Pak. Ya jadi semua yang ada di badan sudah dilepas, udah ditaruh, udah di waktunya diregenerasikan kepada anak cucu. Ya diteruskan ke generasi berikutnya, anak-anak muda yang masih butuh banyak bantuan kodam, banyak butuh bantuan perewangan untuk hajat hidupnya, untuk menuntaskan hajat hidupnya. Kalau seusia jenengan ya mohon maaf Pak, ya bukan berarti saya menyepelekan, tapi seusia jenengan ini ya memang udah semeleh, udah waktunya menaruh hal-hal yang semacam itu. Itulah kenapa untuk kodam leluhur ini tidak ada di diri Anda, gitu ya Pak ya. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu Pak. Masuknya kodam badan ini ada macam-macam. Yang pertama bisa lewat susuk, paku, batu, ya, intan, emas yang ditancapkan di kulit, dimasukkan ke kulit, itu bisa sebagai wasilah atau perantara masuknya kodam. Itu yang pertama. Yang kedua lewat air yang didoakan, air yang dimantrai, air yang dirajah. Ya mungkin dulu Anda pernah ke praktisi, ke orang pinter, minta air, lalu airnya didoakan lalu diminum. Itu adalah sarana masuknya kodam ke dalam badan Pak. Lalu yang ketiga menelan sesuatu, gotri, kapsul loloh, kapsul telan, ya, kapsul energi, kapsul aura, kertas rajah yang dibakar, kapsul yang dirajah, kadang piring dirajah dikasih air, rajahnya dilarutkan terus diminum. Itu semua adalah sarana masuknya kodam ke dalam badan. Ini menurut Mbak Wira adalah kodam hasil pengisian yang memang diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Sosoknya adalah laki-laki, ya, masih muda, dia memakai baju coklat, ya. Asalnya ini adalah jin gunung, ya, dari daerah gunung, tinggal di gunung gitu Pak ya, di daerah Jawa Barat. Kemudian usianya muda. Ini yang saya bilang adalah kodamnya Pak ya, bukan Anda. Kalau Anda saya tidak tahu Anda tinggal di mana ya, tapi kalau kodamnya ketika Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira melihat ada daratan, oh berarti ini jin gunung kan gitu ilustrasinya. Kemudian usianya kira-kira 800-an tahun ya, masih relatif muda dengan level power sekitar 86. Cukup sulit dideteksi karena memang Anda pun tidak pernah mengaksesnya, Anda pun tidak pernah mengajaknya berkomunikasi, Anda pun tidak pernah memberikan perintah, Anda pun tidak pernah nyambat kepada kodam ini. Jadi dia ada hanya berjalan secara otomatis, membantu apa yang dia bisa, meringankan beban Anda, meringankan masalah Anda, tapi tidak ada feedback ya, tidak ada feedback dari Anda ke kodam ini, kayak gitu Pak. Jadi beda ya. Memang generasi Anda dan generasi saya itu beda Pak. Kalau generasi Anda punya pusaka ditakuti, punya pusaka diangkeri, punya pusaka disegani, disimpan, nyabut keris saja sambil takut gemetaran. Ada yang sampai keringatnya keluar sebutir-butir jagung gitu Pak. Tapi kalau anak-anak muda sekarang enggak. Mereka lebih terbuka, lebih menghargai karya magic, karya supranatural itu dinikmati seninya. Ada kodamnya diajak ngobrol, ditanyai, dicari tahu bagaimana kabarmu, namamu siapa, kamu tinggal di mana, betah nggak selama membantuku, gimana, ada kendala apa, kayak gitu Pak. Tapi kalau orang-orang zaman dulu memang tidak diajarkan untuk itu, dan itu memang sudah, kalau zaman sekarang itu menyebutnya gap generation ya Pak ya. Jadi gap itu apa ya, perbedaan atau jurang pemisah antar generasi Pak. Kalau dalam prinsip ekonomi paling mudah itu gini Pak, kalau orang usia Bapak gitu ya, demi menghemat 25.000 lebih baik jalan dari rumah ke kantor demi menghemat 25.000. Itu benar Pak. Kalau anak zaman sekarang enggak Pak. Mereka lebih baik mengeluarkan uang 25.000 naik Grab gitu kan, naik ojek dari rumah supaya cepat sampai ke kantor. Itu juga benar.
Jadi sikap Bapak gitu kan, menghemat 25.000, lebih baik jalan sambil sehat, olahraga gitu kan Pak, itu benar, membuang waktu. Kalau anak sekarang demi menghemat waktu keluar uang 25.000 nge-Grab biar cepat sampai sehingga cepat dapat pekerjaan lain, itu juga benar. Itu namanya gap generation kalau dalam hukum ekonomi itu seperti itu Pak. Nah kalau dalam supranatural juga ada ya, seperti tadi contohnya. Kalau zaman-zaman usia Anda memang kalau punya pusaka disegani, ditakuti gitu Pak, dihormati, kerisnya disimpan, kasih kembang, kasih minyak gitu Pak. Tapi kalau anak sekarang nggak diajak ngomong Pak kodamnya, kodam keris gitu kan, kamu suka nggak tak kasih minyak ini, kalau nggak suka, sukamu apa gitu. Dupa, oke tak kasih dupa, apa sukamu, bukur, menyan, apa sukamu, apa pengenmu, apa ditanyain kayak gitu Pak. Nggak ada takut-takutnya orang zaman sekarang, sama demit pun diajak ngobrol gitu. Nah gitu Pak, itulah yang namanya gap generation atau perbedaan antar generasi. Generasi zaman bapak saya pun gitu Pak, punya keris taruh di peti, taruh di lemari, kasih minyak, selesai. Kalau punya pekerjaan disambat, aku udah pengganing ini wangono, selesai Pak. Tapi kalau anak zaman sekarang tidak, punya keris dipajang Pak di ruang tamu, di lap yang bersih mengkilat gitu kan, nggak disembunyikan. Orang zaman dulu sembunyikan, orang pajang Pak, karena itu adalah seni, karya seni yang dinikmati olah seninya seperti itu. Paham Pak ya? Kita kembali. Kodam ini sifatnya positif Pak, mengikuti Anda sudah agak lama ya. Dia membantu dalam hal pengasihan, membuat Anda mudah disenangi oleh orang lain. Artinya bukan disenangi itu kemudian arahnya ke birahi, esek-esek, bukan Pak. Disenangi itu mudah dalam bergaul ya, mudah dalam berteman, mudah dalam bertetangga. Kalau misalnya keris itu pamer ngulit semongko itu loh Pak. Jadi mudah dalam pergaulan, disenangi orang. Kalau dalam istilah supranatural sekarang itu namanya pengasihan. Kalau zaman dulu itu ya mudah dalam bergaul. Kalau orang sekarang itu nggak butuh bergaul Pak, yang penting disenangi orang. Disenangi tanpa bergaul pun bisa gitu loh. Itulah kehebatan anak zaman sekarang. Ya memang berbeda, generasinya udah berbeda gitu Pak ya. Kita lanjut. Ada lagi yang namanya kodam keilmuan Pak. Untuk kodam keilmuan tidak ada Pak di diri Anda ya. Jadi kodam keilmuan itu kodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Nah dalam diri Bapak ini kok kalau menurut Mbak Wira ya, Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan ya Pak ya. Jadi oleh karenanya tidak ada kodam keilmuan. Dan yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta, itu juga tidak ada. Memang faktor usia Pak ya. Usia-usia Bapak bukanlah usia-usia anak muda yang masih digandrungi para makhluk halus gitu kan, disenangi, dicintai. Udah kelewat masanya Pak itu. Nah sekarang kita ke nama kodam ya. Nama kodam akan saya ketikkan ya secara pribadi ke Bapak. Kemudian kalau untuk wawancara tidak banyak yang bisa saya gali. Informasi yang pertama yaitu Anda tidak pernah ngajak dia berkomunikasi karena memang Anda bahkan tidak tahu dia ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama dia ikut Anda sudah lama, sudah kelewat hitungan tahun ya, 2 tahun 3 tahun, sudah lewat hitungan tahun. Dia selama mengikuti Anda, memang dia diperintahkan untuk membantu Anda dalam hal hubungan itu tadi ya. Pengasihan itu membuat Anda mudah disenangi oleh orang lain. Kemudian selama ikut Anda dia tidak membawa dampak negatif ya, karena memang dia ya hanya sekedar ikut begitu saja tanpa ada perjanjian, dikasih hadiah ini, dikasih sajian itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Tapi memang tidak pernah ada komunikasi antara Anda dengan dia, semacam itu Pak. Kemudian apakah dia betah ikut Anda? Dia jawab betah-betah aja, wong ikut Anda itu ringan kok, katanya gitu. Anda nggak pernah nyuruh yang aneh-aneh, Anda nggak pernah minta yang aneh-aneh, Anda nggak pernah nuntut yang aneh-aneh. Beda Pak ya dengan anak zaman sekarang, itu tuntutannya macam-macam Pak ya. Bahkan ada kodam itu yang disuruh bikin menang judi, menang tender, pengelarisan itu juga nggak main, ditarget Pak, sehari harus sekian juta gitu Pak. Anak zaman sekarang ya memang berbeda, generasinya udah berbeda. Jadi Anda adalah orang yang sangat neriman ya. Kalau orang Jawa bilang itu nerimo Pak. Nerimo itu apa? Menerima apapun yang Anda dapatkan dengan lapang dada. Anda orang yang baik, Anda orang yang sabar, seperti itu. Kemudian informasi lainnya tidak banyak yang bisa saya dapatkan. Silahkan kalau ada punya pertanyaan mungkin akan saya tanyakan, nggak apa-apa ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf.